Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pena Ufuk dimanapun berada. Pak Anies Baswedan kembali digaungkan namanya oleh rakyat Jakarta untuk diminta kembali maju dalam momentum Pilgub DKI Jakarta 2024. Pak Anies di hati rakyat Jakarta tidak bisa lepas 5 tahun kepemimpinan Pak Anies sebelumnya sebagai gubernur ibu kota cukup mendapat tempat di hati rakyat Jakarta. Kampung Balokan. Alhamdulillah, maksudnya biar sedikit lambat tapi kita rasanya seneng banget kedatangan beliau karena beliau emang panutan kami, terutama bagi anggota JRMK. Kita anggota JRMK, Koperasi JRMK. Ini Bapak Anies biar maju lagi ke DKI 1. Jadi warga JRMK tetap pasti dukung. Iya, oke. Pasti kalau JRMK kita ada 24 kampung. 24 kampung. Ini dalam rapat kemarin untuk kita mau memperluas Jaringan JRMK tapi. yang disampaikan sih masalah yang anak-anak pengen datang sholat, respon, Terus masalah iya tadi kan dari Kampung Marlina direspon sama Pak Anies. Terus dia insya Allah mau apa dulu tadi, maksudnya kepengin dari DKI Jakarta 1 kepengin istikharah lah dulu gitu. Mudah-mudahan beliau dapat melanjutkan lagi karena kita menantikan masih banyak yang belum terselesaikan, masalah IMB, masalah agraria, masalah pertanahan belum kelar karena terbentur Pak Anies itu sertifikat tanah belum karena baru petikannya belum. Kalau kawasannya IMB udah, petikannya belum. Ini dari Kampung Balokan. Mudah-mudahan kan kartanya persyaratan Pilgub cuman 6.500 KTP. Kalau Pak Anies mungkin lebih itu ntar pendukungnya. Iya mungkin. Ya emang itu kita yang takutin curang. Cuman kalau DKI mungkin nggak separah pilpres. Optimis tuh, semangat terus dukung Pak Anies. Benar-benar. Soalnya waktu di CIS kita itu udah berangkat subuh aja nggak dapat tempat karena udah saking penuhnya. Pulang pergi jalan kaki. Tapi saking semangatnya mendukung. Nama saya Nur Rahim dari Muara Baru Tembok Bolong. Tanggapan Pak Anies mau hadir ke sini, alhamdulillah terima kasih banyak. Mau halal bihalal ke Muara Baru. Ada harapan nggak Bang? Harapannya banyak banget. Harapannya pengen banget Pak Anies ini maju lagi. Maju lagi. Jadi gubernur DKI. Kemarin kan maju pilpres, artinya dicurangi itu gimana kalau Pak Anies bilang ulang lagi? Ya kita sebagai timnya Pak Anies mendukung dan mengawal sekuat tenaga sebisa mungkin pokoknya. Dan mari kita berdoa bersama supaya Allah itu tidak mengizinkan orang-orang yang niat nyurangin Pak Anies. Supaya dicegahlah sama Allah. Hanya Allah yang bisa mencegah orang-orang yang kayak gitu. Kita berusaha untuk mencegah dengan segala tenaga kita. Pokoknya kita kawal sekuat tenaga kita. Dan harapan kita yaitu mudah-mudahan Allah lindungin Pak Anies dari orang-orang yang niat nyurangin Pak Anies. Itu aja. Karena masih banyak yang perlu warga Tembok Bolong atau Muara Baru ini yang masih perlu dilaksanakan. IMB, air bersih itu masih belum terdapatkan, belum mendapatkan gitu. Jadi rakyat miskin ini belum mendapatkan haknya gitu kalau di Muara Baru nih. Jadi kalau di Jakarta ini mayoritas orang-orang miskin ini, kalau pemimpinnya selain Pak Anies itu nggak dipikirin gitu.
Kalau sekarang merasa nggak dipikirin atau gimana Pak? Ya itu tadi, pokoknya nggak merasa dipikirin karena ya itu EMB kita KSNM mengajukan, ya itu alasannya inilah, alasannya itulah, perlu di inilah, jadinya banyak alasan banget gitu. Jadi intinya dipersulit lah. Kesehatan, pendidikan, lansia gimana? Sama aja, masih kurang maksimal lah gitu. Ya pesennya ya itu aja, Pak Anies mudah-mudahan bersedia maju jadi Gubernur DKI. Nah, gitu aja harapan kami warga Muara Baru khususnya. Nah, terima kasih banyak. Dari kedatangan Pak Anies gimana Pak? Kedatangan Pak Anies untuk silaturahmi Lebaran ini sebenarnya Lebaran atas perjuangan kemarin-kemarin. Mereka itu sangat berjuang untuk menjadi calon presiden di masyarakat Muara Baru mengharapkan maju menjadi gubernur kembali. Kalau Pak Anies sebagai gubernur yang diinginkan apa Pak? Ya kita sudah merasakan 5 tahun yang lalu kemarin bahwa sejak Pak Anies jadi gubernur, masyarakat di sini sangat aman dari ancaman-ancaman penggusuran apa segala, sangat terlayani masyarakat Muara Baru sini. Jadi itu harapan-harapan orang sini, khususnya Muara Baru Penjaringan, agar Pak Anies bisa kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Nama saya Dain Pugin, warga Kampung Marlina. Alhamdulillah ya, kalau saya lihat walaupun beliau istilahnya sudah tidak kemarin ikut kontestan di pemilihan presiden, tapi warga masyarakat yang ada di Muara Baru ini, di Kampung Marlina, antusias masyarakat warga Kampung Marlina masih mengharapkan beliau untuk maju lagi untuk Gubernur DKI Jakarta yang akan datang. Harapannya kalau beliau maju lagi jadi Gubernur DKI Jakarta, warga masyarakat khususnya warga masyarakat kecil ya di bawah yang menginginkan sosok seperti Pak Anies Baswedan karena sudah terbukti dan jejak kerjanya yang sudah lalu itu seperti itu. Oke, perbedaannya sih sangat jauh ya. Yang semenjak ditinggal sama beliau, ada perbedaan banyak. Ya, pesan-pesan terakhir mudah-mudahan Pak Anies lebih ke depannya lebih memperhatikan masyarakat kecil di bawah, khususnya pendidikan sama lapangan pekerjaan. Satu suara mereka menghendaki agar Pak Anies kembali mencalonkan di Assalamualaikum warahmatullahi DKI wabarakatuh. 2024. Perkenalkan kami dari Majelis Taklim Asyifa Kampung di Marlina kepemimpinan nanti dan di periode JRMK nanti LSM. DKI kembali dipimpin Masya oleh Allah, orang yang tabarakallah, mereka kami mengayomi menyambut dengan bahagia dulu dengan ketika kedatangan Bapak memimpin Anies Rashid DKI, Baswedan. tidak lain adalah Mudah-mudahan Anies Baswedan. Pak Anies sehat selalu, panjang umur yang barokah. Tentunya kami sangat mengharapkan sekali Bapak maju ke Gubernur DKI Jakarta kembali. Mudah-mudahan harapan kami bisa tercapai. Banyak sekali Pak harapan kami. Dilanjutkan lagi. Harapannya banyak banget ya. Kemarin itu boleh nggak sih kita curhat? Ya nggak apa-apa ya. Waktu sama Pak Anies itu KJP kita kolonnya lancar, ya. Pangan murah lancar. Sekarang di rusun nggak ada pangan murah, adanya cuma dipersulit, cuma ada di RPTRA. Terus yang lagi Dipersulit pengambilannya dipersulit. Terus KJP biasanya itu keluar biasanya yang SMK 450, sekarang cuma yang bisa diambil cuma cepet gitu. Begitu juga dengan kartu lansia Pak. Biasanya sebulan
600.000 sekarang 300.000. Pokoknya serba ditulis. Sekarang serba disulit, serba dipotong. Gitu. Ada lagi Bu harapannya Bu? Semoga Jakarta semakin maju. Jakarta semakin maju. Ada lagi Bu? Semoga Muara Baru ini bersertifikat. Bersertifikat, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tercapai Bapak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI kembali. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, Pak Anies maju lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Harapan dari JRMK Pak Anies maju lagi jadi. Ya, kenapa? Karena masih banyak yang harus diselesaikan di Jakarta. Ketimpangan, tidak keadilan itu banyak ya. Sejak beliau sudah menjadi gubernur, ditanggung jawab oleh PJ, itu sulit sekali kami melakukan. Tidak ada kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Apa Bu boleh diceritakan detailnya atau gambaran umumnya Bu biar masyarakat juga tahu perbedaan apa yang signifikan? Perbedaannya, kita mengadu ke PJ. Sekarang sudah di depan, lihat ada yang di depan balai kota kan ada pengaduan tuh. Kami diadukan misalnya kalau Jakarta Barat gitu. Itu nggak tahu sampai di mana. Oh, progresnya nggak tahu. Nggak tahu, apa entah dibuang kah, apa entah ditumpuk, nggak bisa ya. Sulit gitu kami masuk ke dalam, itu sangat sulit. Kami seperti tamu asing. Kalau dulu atau zamannya Pak Anies, kami dikasih kontak salah satu stafnya atau dengan Asbang atau dengan Aspem, kami bisa gitu loh. Pak, saya mau ketemu dengan masalah sekian-sekian. Oke, langsung misalnya dengan beliau ada Teguh PP, salah satunya adalah Mas Angga dan kawan-kawannya mempercepat kami untuk bertemu. Kalau Pak Anies nggak bisa ya dinas yang mengambil keputusan. Jadi kami nggak, oke kami pertimbangkan ya, oke kami nggak ada itu. Kalau sekarang kayak lenyap gitu. Terus Bu, program-program Pak Anies itu ada KJP, BOTI, terus bantuan lansia, bantuan pendidikan sekolah anak, makanan murah. Itu gimana Bu perbandingan dengan? Oh, kalau sekarang banyak dikurangi KJP. Tidak semua dapat KJP, dan saya juga heran kenapa orang yang miskin itu justru juga dapat KJP ya. Buktinya misalnya saya di tempat pribadi saya ada tetangga yang saya lihat sangat layak sebenarnya. Dia udah tanya ke sekolahan, sudah tanya kemana-mana. Kenapa KJP kami stop? Itu jawabannya ya bukan kami tanggung jawab, suruh dilempar-lempar, laporlah ke lurah, laporlah kayak gitu. Tidak ada kejelasan itu pertama. Yang baru dengar kan yang mahasiswa yang dapat dari Anies dicabut kan, tidak sama sekali dapat. Terus lansia juga, jadi banyak yang dipotong gitu loh, dan kami nggak tahu kenapa nggak potong. Terus kami mengadu kemana gitu loh, nggak ada lagi pengaduan yang bisa maksudnya memihak kepada kami. Makanya kami minta beliau untuk maju lagi, karena hanya beliaulah pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyat miskin kota. Beliaulah yang memanusiakan kami manusia gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan kalau belum ada antara dua pihak itu, antara masyarakat dan pemerintah itu ada sejalan yang sama. Itu yang kami suka dari beliau gitu. Kalau yang sekarang kan tidak, dia menugaskan lurah begini-begini udah. Sebenarnya dia nggak pernah. Dia cuma nanti di media massa, oh kami sudah bertemu dengan warga ya. Padahal sebenarnya dia belum bertemu dengan kami. Dia hanya melewat lurah, camat untuk menentukan instruksi beliau gitu. Agak sulit nggak seperti ini, jauh. Terus Bu, harapan Bu sebagai kesimpulan Bu? Harapan kami ya Pak Anies memikirkan kembali, karena masih banyak berharap dari dia di Jakarta ya, untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dan meneruskan 5 tahun yang kemarin. Ya, ini kita sudah saksikan bagaimana Pak Anies mendapat cinta, mendapat tempat di hati rakyat Jakarta. Pencapaian terobosan karya-karya Pak Anies memang selama satu periode memimpin Jakarta memang tidak bisa dipungkiri dari segi pembangunan infrastruktur, transportasi, dan juga fasilitas olahraga, bahkan bagaimana memperlakukan seluruh umat beragama, di mana sebelumnya banyak yang meragukan bagaimana keberpihakan Pak Anies, khususnya kepada mereka yang tidak muslim. Dan ternyata faktanya setelah beliau memimpin, beliau bahkan merangkul seluruh umat beragama, dan pada kenyataannya Jakarta sangat-sangat kondusif, sesama pemeluk agama begitu rukun, begitu harmonis, dan juga bangunan-bangunan infrastruktur, jalanan, transportasi, dan juga sarana olahraga JIS yang paling fenomenal yang menjadi kebanggaan DKI sampai saat ini. Demikian kita saksikan permintaan khusus warga DKI yang meminta kepada Pak Anies Baswedan
kiranya beliau kembali bersedia maju di Pilgub DKI. Meskipun sampai saat ini belum ada statement jelas, karena memang untuk maju di dalam sebuah kontestasi ya butuh dukungan partai politik, dan sampai saat ini belum ada parpol yang memang secara resmi akan mendukung Pak Anies untuk kembali maju di Pilgub DKI. Tampaknya melihat antusiasme sambutan rakyat Jakarta yang memang masih sangat menginginkan Pak Anies agar kembali menjadi orang nomor 1 di DKI, menjadi pertimbangan tersendiri bagi partai-partai politik. Dan beberapa nama sudah mencuat tentunya siapa yang akan kembali maju berlaga menjadi rival jika toh Pak Anies memang diusung oleh partai politik. Dan nama-nama yang tentu yang paling mentereng saat ini adalah Pak Ahok yang dulu menjadi rival berat Pak Anies di Pilkada DKI. Siapapun itu, nampaknya Pak Anies akan mudah memenangkan nanti pertarungan Pilgub DKI jika benar-benar diusung oleh partai politik. Karena kinerja Pak Anies tidak bisa dinafikan, rekam jejak beliau di pemerintahan selama di DKI tampak sangat jelas, terobosan-terobosan, karya-karya di berbagai sendi kehidupan membuat rakyat Jakarta menjadi bangga. Bahkan orang-orang di luar Jakarta pun ikut bangga karena DKI sebagai ibu kota Indonesia turut terangkat namanya melambung di dunia internasional. Sekali lagi kita berharap semoga Pak Anies nanti akan diusung oleh partai politik untuk maju di DKI, dan adapun pertimbangan lain kita serahkan sepenuhnya bagaimana Pak Anies nanti akan mengambil keputusan terkait dengan permintaan rakyat Jakarta yang meminta dirinya maju kembali di DKI Jakarta, karena rakyat yang sangat begitu merindukan beliau, dan kita pasti yakin dan merindukan. Itulah mungkin salah satu hikmahnya Pak Anies kemarin kalah di Pilpres, dikalahkan oleh Prabowo Gibran agar beliau kembali menuntaskan jalannya visi misi besarnya untuk DKI Jakarta.